perjalanan kalian belajar robot ini pasti akan panjang ya. Jadi saya berharap dengan course ini kalian ngelihat kompleksitas besarnya. Untuk jadi robot engineer yang bagus, kalian harus bisa implement seperti topik, services, nodes ya yang ada di dalam ROS2, algorithm, implement logic dengan artificial intelligence. Jadi ini memang perjalanan panjang ya, tapi saya berharap introductory level course ini bisa trigger kalian punya curiosity untuk explore lebih jauh ya. Di sini buku-bukunya saya put di Google Drive ya, kalian bisa lihat nanti. So saya asumsikan kalian saat ini sudah familiar dengan ROS2 dan sudah mulai bisa implement simulator, oke? Dengan Webot. Nah, kita akan masuk. Hari ini topiknya tentang information extraction. Ini sudah menyangkut algoritma, baik yang sifatnya machine learning based maupun yang sifatnya rule based ya. Information extraction ini topik yang sangat besar. Jadi kalau kalian lihat robot itu pasti ada sensor ya. Sensor itu pasti provide data. Dan setelah datanya masuk, dari sensing, selalu ingat gambar ini. Jadi robot itu harus bisa melihat atau see menggunakan sensor. Dia harus bisa berpikir dengan rule based ataupun artificial intelligence. Dan based on that, dia bisa melakukan action. Based on intelligence yang kita set up di dalam robot. Oke? Real world environment-nya itu akan disensing oleh robot, dia akan provide data, dan data itu harus kita kelola. Ya. Di dalam ROS2 itu pasti ada mekanisme untuk masukkan kita punya algoritma tentang information extraction ini. Dan algoritmnya itu harus bisa kasih informasi yang lengkap, contohnya misalnya untuk pemetaan ya, kayak SLAM ya, simultaneous localization and mapping. Jadi robotnya harus bisa lakukan SLAM dan juga dia bisa bergerak di dalam map yang dia buat. Oke. So information extraction ini akan kita pelajari hari ini. Ini adalah topik yang sangat-sangat penting di dalam robot setelah kalian belajar sebelumnya tentang trajectory dan trajectory execution. Sebelumnya juga kalian udah belajar bagaimana sensor seperti kamera calibration, di mana computer vision data bisa masuk ke dalam robot. Ya. Sekarang kalian akan belajar tentang information extraction untuk yang very basic case. Ya. Kenapa saya bilang basic? Karena information extraction ini adalah bidang ilmu yang sangat luas, menyangkut algoritma, rule-based algorithm, juga menyangkut machine learning. Oke, kalau kalian pernah ngambil kuliah machine learning atau deep learning, pasti nyambung banget di course ini. So information extraction itu adalah bagaimana kita ekstrak informasi dari image. Kalau video itu kan kumpulan image ya, jadi dari sensor yang masuk itu biasa provide kumpulan images ya. Nah, information extraction ini adalah bagaimana caranya dari image tersebut saya dapat informasi. Contoh misalnya geometric primitive. Misalnya apakah robotnya bisa membedakan circle, lines gitu ya. Ini penting banget di SLAM. Oke. Di simultaneous localization and mapping, geometric primitive ini adalah elemen penting bahwa robotnya bisa bedain. Ada garis di depan, ada circle, ada objek tertentu gitu ya. Nah, yang kedua adalah dari image tersebut, robotnya bisa understand. Ini apa di depan saya? Kursi, meja, piring, garpu, sendok, gelas, botol. Nah, object recognition dan skin understanding,
Kalian bayangin misalnya nanti kalian bikin robot untuk pembuat kopi ya. Jadi mesin kopi itu robotnya harus bisa ngambil gelasnya, tatakannya, dia taruh gelasnya di atasnya, terus dia bisa arahkan nanti tempat kopinya turun ke gelas gitu ya. Jadi dia harus bisa recognize, juga dia harus bisa understand skin-nya. Karena gelas dan tatakan gelas itu pasti ada di atas meja misalnya. Dan mejanya itu pasti ada edges-nya, ada ujungnya. Kalau dia salah letakkan, gelasnya jatuh ya pecah. Oke, itu hanya contoh sederhana. Tapi kalau kalian di assembly line, di manufacture, ya pada saat objeknya datang, mungkin lokasinya udah fix dengan assembly line, tapi dia tetap harus bisa bedain objeknya. Yang datang ini objek yang mana dan apa yang harus dia action. Oke? Jadi gambar ini menjelaskan clear bagaimana robot bekerja ya untuk any robot, baik industrial robot maupun consumer robot. Oke. So geometric extraction, jadi bagaimana dari data image yang masuk dari sensor kayak kamera, saya bisa ambil informasi geometrik. Apa itu informasi geometrik? Misalnya line, circle, quarters, plan, dan lain-lain. Oke, jadi kita fokus bagaimana algoritma kita itu bisa ekstrak informasi geometrik. Ya, nah sebagai contoh tadi saya bilang bahwa tidak semua kita bisa cover di dalam satu course 1 jam, ya. Jadi kita pilih yang paling basic, misalnya line extraction. Oke, kalau misalnya saya kasih gambar, bisa nggak bikin algoritma untuk mendefine ini ada line, ada garis. Oke, main problem di garis ini adalah kalau misalnya garis itu adalah kumpulan titik-titik, ya, yang bersatu dalam membentuk garis, maka pertanyaan besarnya atau problem utamanya adalah bagaimana menentukan titik-titik tersebut ada dalam satu garis. Oke? Dan garis yang mana. Oke. Problem kedua adalah fitting. Yang tadi yang pertama itu kita sering sebut itu adalah problem segmentation. Bahwa given a line, given a points, dia ada di segmen garis yang mana. Terus problem kedua adalah given association points, ada beberapa poin, oke? Bagaimana kita estimate parameter dari line, bagaimana kita fit, ya. Jadi ada dua problem besar di algoritma line extraction, segmentasi dan fitting, oke? Biasanya kalau kalian doing master degree atau PhD degree, kalian akan try untuk cari algoritma yang terbaik, yang paling efisien dari sisi misalnya komputasinya, ya, speed-nya dan memory utilization. Tapi kalau kalian adalah robot engineers yang menggunakan existing algorithm, jadi kalian harus cari algoritma-algoritma apa yang ada di community, di research papers dan lain-lain yang paling bagus untuk line extraction. Oke, so ada beberapa algoritma. Contoh yang sederhana misalnya untuk line fitting, ya. Goal kita adalah fit suatu garis atau fit satu garis ke kumpulan data dari sensor. Ya. Nah, ini biasanya kita harus main pelajaran geometri dasar waktu kalian di matematik, ya, di matematika dasar. Misalnya kalau saya transfer suatu line ke dalam bentuk polar koordinat, maka mungkin saya bisa bilang X sama dengan P cos theta, Y sama dengan P sin theta, oke? Dan persamaan lain dalam koordinat polar itu bisa kita transfer, oke? Jadi kalau misalnya ada satu persamaan lain Y sama dengan AX plus B, oke? Gantikan X dan Y-nya ke persamaan tersebut, kalian akan dapatkan persamaan lain dalam polar koordinat. Dan dalam polar koordinat bukan XY yang menjadi variabelnya, tapi R itu yaitu jari-jarinya dan alfa itu sudutnya. Oke. So biasanya dalam line fitting
penting untuk transfer ke dalam polar koordinat. Nah, karena pasti data yang masuk dari sensor itu kan tidak mungkin free of noise ya. Measurement device seperti sensor itu pasti ada measurement error-nya. Oke. Jadi biasanya kita harus tambahin aspek error atau noise ke dalam persamaan garis kita dalam polar koordinat. Oke. Dan misalnya kita asum ada beberapa poin dalam polar koordinat itu, kita harus asumsikan ada noise. Jadi kalau garisnya biru di sini, titik-titik datanya itu sebenarnya tidak benar-benar fit ke garis biru gitu ya. Jadi kita harus find line yang warna merah yang paling fit ke dalam estimasi yang warna biru. Oke, gimana caranya? Kalau kalian pernah belajar linear regresi, ini adalah regression problem dalam polar koordinat ya. Bahwa misalnya semua measurement-nya kita anggap nih, semua titik-titik data dari sensor itu punya uncertainty ya, atau ketidakpastian atau noise ya. Jadi kita harus masukkan noise-nya. Maka kita punya persamaan optimisasi adalah cari line parameter R dan alpha yang meminimize square error. Oke, saya balik ke gambar ini, bahwa line yang warna biru itu adalah yang data yang kita nggak tahu, yang kita tahu adalah titik-titik warna merah. Tapi kita bisa bikin line prediction warna merah yang parameternya alpha dan P ya. Dan setelah itu saya cari, tujuan saya adalah saya cari alpha dan P yang membuat garis merah fit ke garis biru. Oke. Nggak ada animasinya, tapi saya harapkan bisa bayangkan. Jadi bisa juga kalau nggak mau pakai alpha, pakai yang R ya. Jadi kita nyari find line parameter R dan alpha yang minimize square error. Oke, square error kalau dia minimize artinya garisnya fit atau saling berdekatan. Ya, jadi kalau saya bilang ada satu objective function yang harus diminimize, itu bentuknya adalah S kira-kira sama dengan DI kuadrat atau perbedaannya, deltanya, kira-kira gini persamaannya. Oke. Nah, ini yang kita sebut unweighted least square. Oke. Once kita dapat begininya, udah banyak method di MATLAB, Python untuk least square. Kalian bisa panggil methodnya, ini bukan masalah programming ya. Karena fungsinya udah ada di Mathematical Library yang kalian pakai. So, kalau karena kita bilang tadi equally uncertain, maka di sini dia unweighted karena setiap titik data equal uncertainty-nya. Oke. Tapi bisa jadi tidak equal. Sehingga saya bisa bikin line fitting dengan asumsi bahwa setiap titik data punya unique uncertainty. Oke. Misalnya setiap titik data itu punya variance, ya perbedaan tiap range measurement kita anggap itu adalah psi, ya. So setiap measurement kita weight, kita kasih parameter WI sama dengan 1 dibagi psi kuadrat. Nah, kalau saya masukin faktor weight, maka tadi saya harus kalikan dengan weight dan persamaan least square-nya jadi seperti ini dengan parameter W di setiap titik data yang harus kita define. So weighted least square itu yang ada dalam persamaan ini. Oke, jadi bisa pakai unweighted least square dengan berasumsi bahwa semuanya sama uncertainty-nya, atau bisa pakai weighted yang berasumsi bahwa setiap titik data punya unique uncertainty. Oke. So line fitting solution, ya once kita udah define ada objective function, ya solusinya ya pasti kita bisa search secara analitik ya. Kalau misalnya kalian rajin nurunin matematiknya, mungkin bisa dapat persamaan ini ya. Oke, tapi kalau dengan least square kita bisa lakukan itu dengan otomatis
minimization. Jadi once saya tahu objective function S-nya, saya run least square untuk minimizing objektif ini. Oke. So line fitting tadi, yang kedua adalah line segmentation. Ya. Jadi kalau line fitting itu problemnya, kalau kita balik ke sini ya, bahwa given association point about line, estimate line parameternya. Ya, jadi given poin-poin dari sensor, cari parameter line yang bisa ngefit ke ini kayak kurva fitting lah atau line fitting. Nah, pertanyaan kedua adalah problem kedua adalah segmentasi. Nah, segmentasi itu titik-titik ini ada di garis mana, ya? So, line segmentation itu banyak algoritmanya, tapi ada 3 yang populer yang akan kita bahas hari ini. Nanti kalian bisa search di internet, misalnya split and merge algorithm dengan ROS2 ya. Biasanya banyak ya yang implement di mana, di GitHub ya. Saya serahkan ke kalian nyari atau ransak ya. Nanti kalian bisa cari. Jadi this is common algorithm. Apa itu common algorithm? Bahwa udah sering dipakai, banyak yang implement, jadi harusnya bukan something yang harus kalian invent atau discover sendiri. Jadi ada 3 yang sering dipakai, split and merge, ransak, dan Hood transform. Oke, kita lihat dulu yang split and merge. Ini yang paling populer. Oke, kayaknya ini ada animasinya, tapi coba kita lihat dulu pseudocode-nya. Misalnya set S punya endpoint dari sensor, oke? Ada satu distance threshold D lebih besar dari 0, dia define. Terus resultnya misalnya L itu adalah list dari titik-titik data yang membentuk garis L. Oke? Jadi kalau dia L, maka S, I itu semua itu ada di dalam L. Gimana caranya dia cari? Dia looping. Jadi misalnya I dari panjangnya garis, dia fit ya. Jadi dia fit line. Oke, algoritma fit line-nya udah ada kan tadi yang untuk garis fit. Dia detect misalnya kalau saya ada satu titik fit nggak ke garis L. Terus dia detect point P yang di dalam L dan dia maksimum distance D ya terhadap garis tersebut. Kalau D-nya lebih kecil dari D kecil threshold, maka dia bikin logic untuk splitting-nya di sini. Oke? Setelah itu dia merge. Ya. Jadi ini very rule based. Jadi mungkin kalau divisualisasikan kayak gini, ya. Jadi dia coba cari itu titik ada di garis mana. Kalau saya pick satu titik, dia lakukan least square, nanti dia lihat dia lebih dekat ke garis mana. Tegak lurus atau ini, dan dia iterasi sampai dia ketemu. Oke? So, pseudocode atau algoritma tidak perlu kalian hafalin. Yang perlu kalian ingat adalah nama dari algoritma tersebut. Implementasinya pasti banyak yang implement di GitHub, ada yang pakai C, ada yang pakai Python, dan lain-lain. Biasanya kita menggunakan algoritma, bukan mendesain algoritma. Sebagai robot engineer, biasanya kita menggunakan algoritma yang existing. Tapi kalau kalian bekerja sebagai robot scientist atau yang pembuat ininya, ya kalian butuh algoritma yang spesifik. Nah, itu kalian harus implement sendiri. Oke, so split and merge, jadi dia combine, jadi ada iteratif, jadi ada beberapa variannya lah ya. Jadi dia bisa split, 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 more split, baru dia merge ya. Jadi algoritmanya di-describe dengan pseudocode ini. Ini sangat populer ya. Jadi kalau kalian cari mungkin banyak contoh-contoh implementasi dari
split and merge algorithm. Oke, next adalah RANSAC. Ini adalah random sample consensus, ya. Nah, kalau saya sebut random, itu biasanya dia pakai randomized algorithm. Oke. Jadi dia biasanya non-deterministic. Jadi pakai probability. Oke. Kalau split and merge tadi itu deterministic algorithm, dia tidak pakai probability, dia pakai rules. Oke. So, kenapa kita harus pakai random atau aspek probability? Biasanya karena ada data itu pasti ada outlier-nya. Sensor itu nggak mungkin sempurna gitu ya. Jadi pasti ada noise dan outlier. Oke. Nah, di robotik biasanya probabilistik robotik ini topik yang sangat menarik terakhir-terakhir ini karena sebelumnya itu banyak sekali algoritma itu Maaf, suaranya nggak ada. tes. Udah berapa lama hilang suaranya? Barusan aja kok, Pak. Oke. So, probabilistik robotik ini topik yang sangat menarik karena Sebastian Thrun, ini chief scientist-nya Google kalau nggak salah, dia bilang selama ini kita selalu pakai algoritma gini yang sangat-sangat deterministik ya. Padahal data yang kita punya dari robot sensor itu justru data-data yang penuh dengan probabilistik. So, nanti kalau kalian belajar lebih advance tentang robotik, saran saya kalian baca probabilistik robotik karena dia address banyak sekali algoritma dari sisi randomization atau probability. Saya balik ke materi ya. So, RANSAC ini iteratif dan tapi non-deterministik. Jadi dia pakai probability untuk cari a set free of outlier. Jadi untuk remove the outlier gitu ya, dan untuk nyari garis yang paling mungkin. Coba kalian lihat data di sini ada kemungkinan ada berapa garis di situ? Yang ini. Mungkin ada satu di tengah ini ya. Oke. Nah, tapi datanya sangat-sangat ini kan. Kalau orang bilang saya bisa bikin garis juga melintang di sini. Bisa jadi 2. Oke. So, RANSAC algorithm ini randomized dan konsensus bahwa misalnya ada set containing endpoint, output dari algoritma ini adalah kumpulan maksimum number dari inliners, ya kan, yang terhubung dengan satu line. Yang dia lakukan, dia looping dari I, oke, lebih kecil dari satu nilai K yang dia ini, terus dia randomly select dua titik di dalam S, oke. Jadi secara random dia cari 2 titik. Dia fit line LI terhadap 2 titik tersebut, terus dia compute distance-nya titik-titik lain terhadap garis tersebut, ya. Jadi random pick, habis itu dia compute distance-nya. Terus dia construct inline set, ya, yaitu jumlah titik dengan distance yang lebih kecil dari satu threshold gamma misalnya. Terus dia simpan LI-nya dan dia lakukan terus ya sampai K. Nanti output-nya adalah jumlah maksimum number of inliers, ya. So misalnya kayak gini, diambil 2 titik, terus dia ambil garisnya, terus dia hitung semua jarak terhadap titik garis. Oke. Nah, dia lakukan terus sampai dia bisa define yang mana yang terakhir, which is yang garis ini. Menarik kan? Oke. So, perubahan dari deterministik menjadi undeterministik atau dari rule based menjadi probabilistik ternyata menghasilkan hasil yang baik. Itu kenapa Sebastian Thrun itu bikin buku tersebut. Dia membahas banyak sekali algoritma information extraction di dalam robotik menggunakan paradigma probability.
Oke. So, iterasinya udah jelas, dia akan iterate terus nyari titik, habis itu pertama start dari 2 random titik, terus dia lihat distance-nya, habis itu nanti dia ubah terus sampai dia ketemu garisnya. Oke. So, Ransak algorithm implementation, kalian bisa search, banyak contohnya. Ya, kayak gini ya. Ya, mungkin nanti kalian search ya, banyak sekali contohnya, ada yang Python, ada yang MATLAB, dan lain-lain. Oke, kita tinggalkan yang ransak, kita masuk ke hook transform. Oke, ini beda lagi approach-nya, ya, tapi deterministik. Ya. So, idenya adalah setiap titik itu akan voting untuk suatu set yang paling mungkin dengan line parameternya. Kalau saya bilang garis itu Y sama dengan MX plus B, oke. Jadi suatu line itu kita define dengan parameter M dan B. Oke. Kalau saya punya satu titik XI, YI, yang lainnya kira-kira akan pas ke poin MB enggak? Gitu ya. Nah, kalau dia pas ke poin MB ya kita bisa hitung. Kalau kita tahu nilai XI, YI-nya gitu ya. So, hook transform itu satu titik dalam image space, dia map ke satu garis dalam huge space. Oke. Apa ini? Coba kalian lihat space sebelah kiri, ini Cartesian space atau sering disebut Euclidean space. Bahwa sumbu X dan sumbu Y menjadi skalanya. Ya. So, gimana kalau saya ubah menjadi hook space? Bahwa sumbu X-nya itu M, sumbu Y-nya itu B. Oke, artinya apa? Kalau saya mau bikin garis di hook space, ya persamaannya itu B sama dengan M XI YI. Ya, bisa kebayangkan ya bahwa ini ada dua space, satu sumbunya X, yang satunya M, sumbu tegak lurusnya Y, yang satunya B. Oke, jadi satu titik dalam image space, ya. Satu titik dalam Cartesian image space ini itu adalah satu garis dalam view space. Mudah-mudahan kebayang, ya. So, Hughes transform itu menggunakan fakta ini bahwa semua titik-titik dalam satu garis dalam image space sebelah kiri itu menghasilkan line dalam parameter Hughes space, ya, di Hughes space di space sebelah kanan, ya. Jadi kalau saya punya dua titik, ada dua garis di sebelah kanan. Oke. Kalau saya punya more titik, ada more garis di sebelah kanan. Ya. Nah, kalau dia segaris, kira-kira gimana titik-titik tersebut? Artinya garis-garis di dalam huge space itu perbedaannya atau similarity-nya tinggi, ya. Bahwa nilai M dan B-nya bisa jadi sama, intersection di sebelah kanan. Kebayang ya? So, algoritmanya, dia initialize akumulator array, misalnya saya sebut di huge space MB, ya, dia initialize jadi 0. Nah, setiap titik poin XI, YI, dia naikkan nilainya ke dalam satu sel gitu ya, sehingga satisfy persamaan B sama dengan XIM, ini maaf, ini harusnya di bawah. Oke. Sehingga lokal maksima itu dari array lokal maksima dalam array H ini itu berhubungan dengan garis. Menarik ya. So, bagaimana kalau misalnya huge space ini saya transform ke polar koordinat? Ini juga bisa gitu ya, bahwa huge transform algorithm bisa kita lakukan dalam polar coordinate representation. Oke, jadi ada Cartesian koordinat, ada polar koordinat, dan kita bisa define juga bahwa parameter space di Cartesian itu akan menghasilkan sinusoidal curve di huge polar koordinat, di hook
ya. Jadi dia jadinya kayak sinusoidal curve, ya. Nanti curve-nya dia fit juga, yang mana yang paling berdekatan, yang mana yang paling intersection. Oke. So kalau di revise dalam polar koordinat mirip-mirip algoritmanya, ya. Cuman bedanya ya kita compute R, ya. Jadi karena ini dalam polar ya, jadi beda dikit. Nanti kalian bisa cari di internet lagi, misalnya Hughes, gimana sebutnya situ namanya, Hughes polar algorithm. Kalau udah ada di ROS2 harusnya bagus. Oke. Nah, pasti banyak varian dari algoritma karena once kalian masuk ke advance algorithm, pasti ujung-ujungnya varian-variannya berjubel di paper ya. Tapi as long as kalian belajar basicnya, kalian bisa ngikutin advance-nya. Ya. Banyak orang yang jumping terlalu jauh ke advance-nya, tapi missing the basic. Ya. So, Hughes transform itu banyak ininya, jadi misalnya saya punya input image seperti garis itu, kalau saya transform di dalam polar koordinat, dia bisa jadi yang di tengah, gitu ya, dan dia bisa dipakai untuk mendetek line. Oke. Bagaimana kalau ada peak-nya, ada noise-nya, oke? Nah, kalau ada noise, biasanya peak-nya itu sulit untuk kita detect karena nggak presisi intersection-nya, jadi pasti ada kayak begini ya. Nah, ini juga banyak teknik-teknik untuk mendetek ya, karena ini kita akan berurusan dengan titik-titik yang banyak lagi, nanti kita harus detect lagi. Oke, so kita udah bahas tentang split and merge. Oke, kita udah bahas tentang ransack yang randomize, terus yang hook transform. Nah, itu adalah 3 basic algorithm untuk line information extraction. Nah, sekarang kita masuk ke object recognition. Ini kalau kalian udah pernah ngambil machine learning atau deep learning, harusnya apa yang akan saya bahas di sini lebih make sense buat kalian. Kalau belum juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalian inspire untuk belajar deep learning dan machine learning, karena sangat berhubungan dengan robotik. Ya. Robot-robot yang ada sekarang itu bisa recognize face. Ya. Kalau dia ketemu orang, dia bisa mention namanya. Dia bisa recognize many object. Okay? Dia bisa naming many object. Tentu saja harus dilatih ya untuk bisa. Gitu ya. Jadi harus diinstal dia punya artificial intelligence ke dalamnya. Jadi robot-robot itu untuk memahami objek udah pasti jauh lebih baik dibanding manusia. Ya, contoh misalnya saya, berapa banyak objek yang saya pernah lihat selama saya hidup misalnya? 100.000, 200.000, yang saya bisa bedain ini objek apa. Tapi mesin, ya selama dia dilatih dengan AI, dia unlimited objek. Ya, dia bisa detect satu partikel, dia bisa detect satu objek yang ada di yang nggak pernah saya lihat. So secara object recognition saat ini mesin sudah melampaui manusia jauh lebih baik. Oke, dan kita nggak mungkin untuk tidak menggunakan teknologi object recognition dari artificial intelligence. Oke, nah tapi gimana basicnya ya? Deep learning itu biasanya based on neural nets. Oke, ini ada course terpisah di Telkom University, kita pernah bahas machine learning, ada di Machine Learning ID yang ada di YouTube. Kita juga udah pernah bahas deep learning di Telkom University, itu juga ada recordingnya. Ya. Dan object recognition itu salah satu subjek yang penting yang selalu kita lakukan dengan convolution neural net. Oke? Tapi apakah cuman itu ya? Jadi ada yang template matching, ini yang rule based, ada yang back of visual word. Oke? Tapi end up dengan neural nets. Karena rule based too much rules ya.
So, kita akan start lihat apa dari deep learning base ya. So, ini disebut convolution neural nets ya. So, kalau saya punya objek di samping ini, misalnya ini ada bot di parkir ya. Saya ambil filter bentuknya kotak, terus saya convolute. Apa itu convolute? Dari filter yang kotak hitam ini, waktu saya tempelin ke image, dia akan perform dot product. Jadi titik-titik matriks di dalam hitam ini, dia dot product ke target image. Dia akan kalau dot product dari matriks dengan ukuran yang sama, itu kan menghasilkan satu skalar ya. Anggap yang sebelah kanan ini skalar nih. Nah, tapi kalau saya dot produknya itu berkali-kali, itu saya sebut convolution. Bahwa saya geser dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Ya. Mungkin kalian biar bisa lebih clear. So, proses convolution itu kayak gitu. Jadi dia dot produk berkali-kali, setiap dot produk menghasilkan satu titik atau skalar. Kalau saya lakukan berkali-kali, dia akan menghasilkan another image. Ya. Setelah itu, dia lakukan operation ReLU. Operation ReLU yaitu aktivasi. Ya. Nanti kalau kalian belajar deep learning, kalian tahu bahwa aktivasi ini adalah proses mengalihkan nilai terhadap satu fungsi aktivasi. Di sini kita pakai ReLU. Ya. Jadi dari convolution satu-satu tadi, dia menghasilkan image yang kayak udah ke filter ya. Jadi kayak filtered image. Setelah itu dia activate. Itu kayak mengambil elemen-elemen yang penting aja. Ya. Setelah itu dia convolute lagi hasilnya. Oke. Setelah itu dia ReLU lagi. Setelah itu dia convolute lagi. Dia ReLU lagi sampai ke ujung. Ini apa tujuannya? Oke. Ngapain dia begini ya? So, layer convolution itu adalah kumpulan convolution, pooling ya. Tujuannya adalah untuk mencari fitur yang paling penting yang nantinya masuk ke dalam neural network. Dalam hal ini dibilang fully connected neural network. Ya. Kenapa begitu? Karena image ini bisa 128 kali 128. Oke? 128 kali 128 itu adalah vektor yang besar ya. Jadi kalau saya langsung masukkan ke neural network-nya harus besar sekali gitu kan ya. Karena 128 kali 128 itu sendiri udah 16.384. Bayangkan neural network inputnya udah 16.384. Ya parameternya banyak sekali ya. Dan butuh data besar sekali. Oke. So, dengan convolution layer, convolution pooling, dari 128 kali 128 image di sini, belum lagi kalau dikali 3 ya, karena ada RGB dia berwarna. Ya. Dia bisa turunin sampai mungkin cuma 50 features yang masuk ke dalam. Nah, gimana dia automatically mengekstrak features yang penting itu? Nah, itu yang disebut convolution neural nets. Oke. Convolution neural net bisa menghandle object recognition jauh lebih baik dibanding template matching. Nah, kalau template matching, ya misalnya saya mau nyari orang namanya Valdo di dalam image besar ini ya, si Valdo itu ini. Gimana caranya template matching? Bahwa ini saya anggap matriks dan saya tempelin ke sini. Saya cari yang mana paling similar. Oke? Dan saya lakukan gini juga ya. Nah, cuman ini kan background-nya dan lain-lain gimana kita pisahin? Sulit kan ya? So, kalau kita slice ini image, terus kita compare dan kita ngelihat yang mana yang paling mirip si Valdo, bisa jadi Valdo ada di bawah sini, terdeformasi gitu ya. Pasti banyak problem template match, algoritma template matching ini. Ya. Jadi walaupun kita
easy to understand template matching, tapi masalahnya banyak ya. Kayak bagaimana kalau image-nya lebih besar dan atau lebih kecil dari template-nya. Oke, kita bisa rescale, kan? Cuman akan jadi image pyramid, ya, dan akan create another problem. Oke, so itu kenapa sekarang computer vision untuk object recognition di robot itu lebih banyak menggunakan convolution neural net. Karena convolution neural net itu yang akan mencari features-nya sendiri tanpa harus memperhatikan deformasi, iluminasi, dan problem-problem lainnya di dalam yang template matching. Oke, so sekarang mostly udah pakai convolution neural net di robot, ya, dan convolution neural net di training dengan banyak data, dan data untuk objek-objek itu juga massively available. Jadi sekarang orang udah banyak yang beralih ke convolution neural net instead of ke template matching. Ya. So ini contoh arsitektur convolution neural net yang disebut dense object nets. Jadi dia ada encoder-decoder dari image, dia encode dulu. Nah kalau dia bisa decode, artinya dia understand this image. Ya. Jadi ini disebut encoder-decoder architecture untuk convolution neural net. Banyak sekali model architecture untuk object recognition. Ini hanya contoh salah satu. Ada ratusan yang lain. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, kalian mungkin bisa lihat di Machine Learning ID mengenai deep learning. Oke, kita sampai ke akhir materi ya. So, information extraction, topik yang sangat besar ya. Tadi kita cuma bahas very simple case, yaitu geometrik ya dan object recognition. Bagaimana kalau robotnya ada speaker? Gimana kalau robotnya ada voice interaction? Oke, kita harus berurusan dengan speech recognition. Oke, kita harus berurusan dengan text to speech. Jadi kalau speech recognition itu mulai dari voice ditransfer jadi text. Text to speech dari text transfer lagi ke voice. Itu out of scope dari course ini, dan itu topik advance di deep learning. Tapi itu juga udah solve dengan deep learning, banyak sekali model speech recognition, text to speech, atau text generation yang sekarang available di research community. Dan robot-robot sekarang, of course, udah bisa ngomong, udah bisa understanding. Artinya dia juga punya natural language understanding dan natural language processing. Oke, jadi bukan cuma ngomong dia. Dia bisa dengar, dia bisa understand, dia bisa kelola informasi, dan dia bisa ngomong balik, ya. So, mungkin kalian pernah lihat yang Sophia robot. Here's a real story of two insurers that are coming from the same insurance company. So what you can look around and Mana dia? see the reason why this robot has visual data, she can see people's faces, she can process conversational data, emotional data, and use all of this to form I'll say this it's like you see how awkward my first date is. It's a robot. I'm getting nervous around a robot, a very pretty robot. What do I just say hello to? Hi, Sophia. Hello, Jimmy. Okay. Do you know where you are? Of course. I'm in New York City, and I'm on my favorite show, The Tonight Show. Sophia, can you tell me a joke? Sure. What cheese could never be yours? What cheese can never be mine? I don't know. Nacho cheese. yeah, that's good. Yeah. I like nacho cheese.
nacho cheeses. Ew. Ew. I'm getting laughs. Yeah. Maybe I should host the show. Okay, all right. Stay in your lane, girl. No. Jimmy, would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Oke. So, udah lihat tadi ya. So, teknologi udah nyampe situ ya. Jadi, dia punya speech recognition, dia punya text to speech, dan dia punya natural language understanding and the back di belakang. So, akan banyak kalian lihat ke depannya yang seperti itu. Tesla Bot katanya akan commercialize next year. Jadi, kalian ada di waktu yang sangat tepat untuk explore AI dan robotik. Oke, so silakan kalau ada yang mau nanya sebelum saya tutup. Yes, Pak. Boleh. Silakan. Jadi gini Pak, kayak tadi kan yang udah dijelasin ya Pak, kalau untuk robot sendiri kan kalau pakai machine learning kan biasanya banyak tasnya ya, kayak tadi kalau misalnya yang text to speech, terus recognition, nah itu kan kalau misalnya kita implementasi model machine learning yang langsung di robotnya, komputasi di robotnya langsung kan itu biasanya terbatas Pak ya. Nah itu gimana siasatnya Pak? Terima kasih Pak. Oke, machine learning itu nanti pada saat setelah di training, baik itu classical machine learning atau deep learning, itu kan jadi parameter ya, dan ada modelnya. Itu harus kita running inference. Maksudnya kalau saya kasih data baru, model ini bisa kasih tahu saya dia ngomong apa, kalau dia text, kalau dia speech recognition, atau kalau saya kasih image baru, dia kasih tahu ini objek apa ya, kalau dia adalah objek recognition. So parameter model itu dan inference bisa dilakukan di dalam robot, bisa juga dilakukan di server side, dan robotnya harus panggil API ke server gitu ya. Nah, tapi tentu saja kalau internetnya putus, robotnya nggak bisa ngomong jadinya kan, robotnya nggak bisa understand. Jadi sekarang itu orang banyak mempelajari gimana mengkompres deep learning model kayak convolution neural net atau transformer atau diffusion. Gimana caranya model raksasa tersebut, karena parameternya billion ya. Kayak ChatGPT itu billion parameter, filenya aja gigabyte, ya. Gimana itu di-deploy di robot OS yang kecil gitu ya. Opsinya kan robot OS-nya saya gedein, ya, tapi kan nggak semua device bisa gede ya komputernya. Atau saya taruh di server, dia panggil API. Jadi on server side inference atau on device atau on robot inference. Oke, teknologi untuk mengkompres deep learning model itu udah banyak. Contohnya yang kayak ini DeepSpeed. DeepSpeed ini Microsoft yang bikin. So dia bisa mempercepat inference dari deep learning model atau compression. Oke. So ini topik yang menarik. Kalau kamu mau pelajari bagaimana mengkompres model-model deep learning supaya size parameternya kecil, komputasinya murah, dan bisa jalan on robot. Oke? Seperti robot Sophia tadi, saya rasa dia on robot AI. Karena tidak ada lagging antara ngomongnya Sophia sama itu. So, ya opsinya adalah on robot atau on server. Mungkin semoga menjawab ya. Tapi harus dikompres modelnya kalau di on device. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Oke, so kalau nggak ada, kita tutup sampai di sini information extraction, introduction level ya. Kalian harus belajar banyak AI-nya.
harus belajar juga bagaimana AI-nya running di device, kayak model compression, supaya bisa efisien ya. Dan ya panjang perjalanannya. Karena memang perjalanan untuk jadi expert, apapun itu ya, buat kalian yang sekarang masih mahasiswa ya, tidak kurang dari 10 tahun. Kamu mau jadi pemain bola, kamu mau menjadi pemusik, mau menjadi badut sampai masuk ke TV, sampai sukses, tetap 10 tahun. Jadi belajar aja dengan sabar, ya. Course ini cuma kasih kalian introductory, tapi banyak sekali topik. Once kalian inspire, saya berharap kalian yang explore more. Ada AI-nya tadi ya, dan ada software engineering-nya. Karena menurut saya beberapa tahun ke depan robot engineers untuk industrial robot, consumer robot itu bakal banyak sekali dibutuhkan di globally. Tapi sedikit sekali orang yang belajarnya benar, ya. So kalian ada di golden time. Mudah-mudahan kalian inspire, kalian curious untuk explore more setelah UAS. Tadi saya nanya soal UAS, katanya tanggal 16 Januari ya. Bentar saya cek. Jadi kalau 16 Januari, jadi kita ada 2 minggu ya. Jadi mungkin 2 kali kuliah lagi setelah itu kita UAS. UAS-nya seperti kemarin, seperti UTS, hacking some code ya. Have fun, spending time dengan library atau algoritma atau simulator ya. Kemarin kalian belajar sama Mas Haris. So nanti 2 minggu lagi masih ada course. Setelah itu kita akan UAS dan kita close robot otonomi 1. Kemungkinan semester depan kalau di-approve ada robot otonomi 2. Saran saya sebelum robot otonomi 2, kalian ambil machine learning dan deep learning supaya lengkap belajarnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan waktu yang sama.